Semakin beriman, tinggi iman seorang, dia akan semakin diuji. Ibarat pohon semakin tinggi, akan banyak angin yang menerpanya. Orang yang paling banyak ujiannya dalam kehidupan ini adalah para anbiya, para nabi. Karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata dia kuat imannya, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi kadar ujiannya. Makanya yang paling besar ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berat ujiannya. Tuh bayangkan bagaimana ujian yang bertubi-tubi kepada Nabi tiada henti-hentinya sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam kondisi sudah yatim, tidak punya bapak. Kemudian tinggal bersama ibu susuannya di Taif. Ya. Kemudian tinggal bersama ibunya sampai umur 6 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi pergi ke kota Madinah, kemudian pulang dari Madinah menuju ke Mekah, pulang ke kampungnya, di tengah jalan suatu tempat namanya Abwa. Ibunya meninggal dunia. Nabi si kecil umur 6 tahun melihat ibunya sakit sampai meninggal dunia. Ini ujian berat. Kenapa meninggal di Abwa? Karena Abwa ini kota bukan di kampungnya Nabi, bukan juga di kampung keluarganya Madinah, di kampung yang asing. Bayangkan seorang anak kecil ibunya meninggal di lokasi yang dia jauh dari paman-pamannya, jauh dari bibi-bibinya, jauh dari keluarganya. Itu yang dialami oleh Nabi SAW. Tidak ada orang bersama dia. Seandainya ibunya meninggal di Mekah, akan datang pamannya mungkin memeluknya. Jika ibunya meninggal di Madinah, mungkin banyak keluarganya juga di Madinah. Meninggalnya di Abwa. Dan Nabi masih kecil umur 6 tahun. Setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sampai umur 8 tahun, kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib miskin, bukan orang kaya. Makanya Nabi SAW sejak kecil sudah menggembalakan kambing. Bukan kambing milik dia, kambing milik orang-orang. Gembala kambing. Untuk apa? Membantu pamannya. Kemudian alhasil Nabi SAW akhirnya menikah dengan seorang wanita solehah yang bernama Khadijah, yang tidak pernah mengangkat suaranya. Hidup bersama Nabi 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi. Apa yang Nabi mau kerjakan, dia selalu nuruti. Ya, suaminya orang soleh. Bayangkan waktu Nabi SAW pergi ke Gua Hira. Nabi minta diberikan bekal. Nabi pergi naik atas gunung sekitar 600 meter, 700 meter, Nabi naik. Kemudian Nabi diam di situ, ingin mengenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Nanti makanannya habis, Nabi turun lagi. Habis itu minta bekal lagi. Dikasih bekal, pergi lagi Nabi berhari-hari, makanannya habis, turun lagi. Minta bekal lagi. Semua itu berulang-ulang, istrinya tidak pernah ngomel-ngomel. Mas, ya udah sini aja Mas, udah di sini. Ngapain ke sana ke gunung sini Mas? Enggak pernah ngomel. Dikasih pergi. Sampai di atas, akhirnya Nabi ketemu malaikat Jibril. Waktu Nabi ketemu malaikat Jibril, Nabi pulang ketakutan. Ketemu istrinya Khadijah. Nabi mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah langsung ambil kain selimuti Nabi SAW. Tidak banyak omong, tidak bilang, "Mas, ada apa Mas? Tunggu dulu Mas. Cerita dulu. Baru saya kasih apa? Kain." Enggak, langsung kasih kain. Bapak-bapak jangan bilang gue banget ya. Ibu-ibunya hadir sini jangan. Jadi maksud saya dia juga tidak bilang, "Kan saya sudah bilang, ngapain kamu ke gunung sini aja, ngapain pergi-pergi?" Enggak. Khadijah enggak pernah begitu. Enggak pernah ngangkat. Masa ini menggambarkan, saya bukan ingin mencela ibu-ibu, tidak ya. Saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah, punya istri seperti itu. 25 tahun tidak pernah ngangkat suara. Tidak pernah teriak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu nurut apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di puncak-puncak kecintaannya kepada istrinya, waktu Nabi lagi berdakwah, diserang oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya, tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Maksud saya di situ. Ya, istri yang sangat dia cintai, tempat curhatnya. Dia keluar rumah semua orang maki-maki. Dia keluar rumah orang hina-hina. Butuh tempat curhat. Siapa tempat curhat terbaik? Istri.
Nabi pulang ketemu istrinya penenang hatinya. Tiba-tiba penenang hati tersebut meninggal. Betapa sedih Nabi SAW. Sampai tahun wafatnya Khadijah disebut oleh sebagian ulama sebagai ya tahun kesedihan. Karena itu sangat menyedihkan bagi Nabi SAW ditinggal oleh istrinya. Kemudian juga paman yang selalu ini membela dakwahnya meninggal dunia juga di tahun yang sama. Ini ujian Nabi SAW. Kemudian Nabi mengalami semua anaknya meninggal di zaman Nabi SAW. Anaknya yang meninggal setelah Nabi cuma satu, Fatimah radhiyallahu anha. Seluruh anaknya Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, Fatimah, 7 anak Nabi SAW yang meninggal setelah Nabi cuma Fatimah. Yang lain semua meninggal di zaman Nabi masih hidup. Bayangkan, anaknya satu demi satu meninggal. Berat. Orang kalau sudah kehilangan anak coba jadi kayak bingung. Apalagi semuanya Nabi ikut menguburkan. Semuanya Nabi alami. Sampai waktu anaknya Ibrahim meninggal masih sangat kecil, di pangkuan Nabi meninggalnya. Nabi ambil dia, kemudian waktu digendong oleh Nabi, anaknya menggeliat kesakitan. Terus meninggal di pangkuan Nabi sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguh hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak akan berkata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim, kami sangat bersedih. Ini Nabi diuji. Kemudian diusir dari kaumnya, dikatakan orang gila, dukun, penyihir, tersihir ya. Dilempar sama kaumnya, terluka sampai darah berlumuran darah, mengusap darah dari wajahnya. Dan banyak ujian Nabi SAW. Kalau kita bilang satu persatu, sangat banyak. Ini bahkan Nabi kalau sakit, panasnya 2 kali lipat. Waktu Nabi akan meninggal dunia, sebagian sahabat datang. Kemudian Nabi sudah diselimuti, panasnya tembus sampai ke selimut Nabi SAW. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, panasmu sungguh luar biasa." Ya, kata Nabi SAW, "Sungguh kami para Nabi diuji 2 kali lipat daripada kalian." Kalau panas 2 kali lipat. Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Karena pahala kami 2 kali lipat. Memang ujian berat Nabi SAW. Jadi itulah, demikian juga para ulama kalau kita baca sirah perjalanan mereka, berat. Kehidupan mereka penuh dengan ujian. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama masyhur, ulama mazhab Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, sampai dia pernah mengucapkan suatu syair yang menunjukkan betapa banyak ujian yang dia hadapi. Dia berkata, "Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, sungguhnya ujian zaman ini sangat banyak, datang silih berganti. Dan kesenangan-kesenangan di zaman ini hanya datang sesekali seperti hari raya. Menunjukkan bagaimana beratnya Imam Syafi'i diuji, ujian silih berganti. Dan demikianlah kata Nabi SAW, "Inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah uji mereka. Allah uji mereka. Ya. Karena Allah ingin derajat mereka naik, Allah ingin dosa-dosa mereka diampuni, sehingga mereka dikasih ujian yang silih berganti tiada henti-hentinya. Ya.